Presiden Joko Widodo lantik 3 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Thomas Ciwandono jadi wakil menteri keuangan. Kuasa hukum Saka Tatal siapkan 4 bukti baru dan foto yang akan dibuka pada persidangan peninjauan kembali kasus Vina. Selamat siang. Menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan siapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menyiapkan 4 bukti baru dan dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 itu memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizky Yunia mencapai 1 miliar
Rp160.200.000. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki hutang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp955 juta. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga Rp80 juta dan 1 unit motor Rp5 juta. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai Rp35.200.000. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai Rp1.160.200.000. Dan pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara iNews, Otto Hasibuan membeberkan beberapa bukti yang ia miliki. Otto menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya bisa menyangkal tewasnya Eki Vina akibat dianiaya ke-7 terpidana. Otto menyebut bisa jadi kedua korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti, nah ini apa ini Pak Otto? Baik, jadi saya katakan dari awal belum pernah diungkap. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini kepada barusan saya. Oke. Barusan saya dikirim ini eksklusif kan. ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini ya. PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat, dan katanya di dalam putusan juga ada ini, ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana, daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya perkara. Sebentar, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama. Jembatan ini. Bukan. Maaf. Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan labor client sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ini legokan ya. Ini legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya? Ini gambar pada waktu di TKP? Betul. Ini belum pernah ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah? Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini? Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana? Di sana. Kan ini persoalannya kan. Nah, inilah ya terus terang aja saya
Akhirnya dengan saya baca tadi, saya ingin tertarik lagi untuk mendalami ini. Tapi satu hari saja saya lihat, tadi saya sudah temukan beberapa kejanggalan. Saya nggak balakan tapi kejanggalan kan, soal batu, soal ini, termasuk ini juga. Tambah satu lagi. Ada lagi satu lagi sini, tapi saya nggak bisa upload. Ada gambar di sini, gambarnya Vina. Tapi ada juga tadi yang karena nggak bagus saya tunjukkan karena itu terbuka bajunya. Ada satu di sini, ya atau mungkin saya baca, Saya boleh lihat ya? Oke. Saya akan lihat. Iya, sebentar. Produser minta perlihatan saya kelar, cuma saya lihat dulu karena kalau terbuka tentu kita tidak etis untuk kemudian membukanya. Yang ini aja lah, ini ada terbuka kan. Oh, sebentar ya. Saya nggak tunjuk. Oh iya, ini tidak bisa tidak bisa karena hanya menggunakan pakaian dalam. Ini ya. Nah, ini Oke, yang ini mesti bisa wajah dibuka. Baik, kan di Vina dalam ya ditunjukkan di sini kan sebenarnya kan ada sabetan ya. Iya. Ya. Sabetan di dalam dakwaan itu ada sabetan, tapi kita lihat ini nggak ada sabetan nih. Sebentar, saya zoom sedikit. Iya, mohon maaf ya, hidungnya berdarah. Nah, tapi nggak ada sabetan. Ini boleh ya, ini boleh. Ya, ini Saya tutup sebentar. Tapi ada darah, jadi tidak bisa kami tampilkan. Tapi bukan sabetan. Di dalam dakwaan itu, dalam putusan. Tapi hanya saya gambarkan sedikit ya. Jadi ada berdarah di bagian hidung dan berdarah di bagian pipi kanan. Tapi tidak ada memang luka sabetan. Padahal di dalam dakwaan dan putusan ada sabetan. Pemirsa, carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali buka suara. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.